yang bertugas pada klinik hari ini. Sebelumnya ibu dengan ibu siapa? Saya Gina, dokter. Oh iya, untuk alamatnya bu? Solo, Oh iya, untuk usianya ibu? 40 tahun. Oh iya, ibu datang ke sini dengan keluhan apa ya bu? Ada apakah ibu yang sakit atau ada dari adiknya yang sakit? Iya, saya ngantarin anak saya yang sakit, dokter. Oh iya, untuk identitas adiknya, nama dan usianya siapa Namanya ya, Bu? Syai, usianya 15 tahun, dokter. Oh iya, untuk desa ini datang dengan keluhan apa ya bu? Dia bisa saya bantu? Iya, jadi anak saya batuk pilek, dokter. Oh, iya. Udah 3 hari Oh, nih. 3 hari. Jadi sebelumnya batuk pilek dari desa ini ada keluhan lain nggak? Ada demam ya, demam kemarin udah 2 harian juga. Oh iya, sebelumnya desa ini ada pernah berobat bu? Belum, dokter, Oh, belum belum ya. berobat. Oh ya, selain keluhan sakit kepala, batuk pilek tadi per 3 hari, keluhan lainnya ada. Mungkin jadi lemes badannya, dokter. Oh iya. Baik ibu, dari keluhan DSAI tadi yang telah ibu jelaskan kepada saya, di sini saya memberikan resep obat ya bu. Jadi untuk resep obat ini resep yang tidak bisa diperjualbelikan. Ini obat yang saya resepkan juga termasuk obat berlabel merah ya bu. Jadi sehingganya dia membutuhkan resep dokter untuk mendapatkan obat ini. Ini ibu bisa dilihat dulu. Nanti untuk resep obatnya bisa langsung diambil di apotek di sampingnya. Oh iya, ini berapa hari, dokter? Itu biasanya kurang 6 sampai 7 hari aja. Oh, baik, dokter. Berarti obatnya harus dihabisin ya? Oh iya, harus dihabisin. Oh iya. Ya, jika ada keluhan lain atau mungkin gejala dari DSI ini belum kunjung sembuh, ibu bisa datang lagi kepada kami atau menghubungi dokter-dokter yang lain. Oke, terima kasih banyak, dokter. Ah iya, sebelumnya ada pertanyaan ibu? Udah cukup. Oh iya, terima kasih ya, semoga lekas sembuh DSI ini. Oke, terima kasih, dokter. Ya, silakan. Ini sih, Mbak. Iya, ada yang bisa saya bantu? Ini Mbak, saya mau cari obat antibiotik, ini ada. Oh iya, sebelumnya keluhannya apa ya, Bu? Ini anak saya lagi sakit, umur 15 tahun, lagi Iya. batuk pilek gitu, Mbak. Oh gitu. Sebelumnya ada resep dokternya? Resep dokternya nggak ada, tapi 6 hari yang lalu udah berobat kan, Mbak. Nah, terus dikasih obat pilek sama antibiotik. Iya. Tapi sampai sekarang masih batuk. Bentar ya Bu, saya lihat dulu obatnya. Jadi ini tuh obatnya obat keras ya Bu. Di sini ada warna merahnya. Jadi ini tuh khusus buat menggunakan resep dokter. Jadi nebusnya harus pakai resep dokter. Seperti itu. Oh alah, tapi kan saya biasanya kalau batuk pilek juga pakai antibiotik ini kan. Iya. Nah, tapi saya beli di toko obat sih, bukan di apotek, Mbak. Dijualin gitu. Oh gitu. Tapi kalau di apotek sini nggak bisa ya Bu, harus menggunakan resep dokter. Ya tapi kan ini anak saya lagi batuk pilek, Mbak. Tadi saya tuh minum obat ini langsung sembuh. Aduh maaf ya Bu, di sini nggak bisa. Ya tapi kan toko Maaf obat ya, Bu, sebelah nggak bisa. dijualin. Maaf ya Bu, nggak bisa. Ya Nggak gimana? bisa. Ya udah, Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam ibu, silakan. Baik, dokter, ini saya membawa anak saya, Syai, usia 15 tahun, sakit, dokter. Baik ibu, untuk adik saya sendiri udah berapa hari ya sakitnya? Udah sekitar 10 harian, dokter. 10 harian. Iya. Untuk adik saya ini apa sudah pernah berobat? Udah dari 6 hari yang lalu sampai obatnya habis, dokter. Tapi masih tambah parah. Boleh saya lihat obatnya terlebih dahulu? Apakah adik saya ini hanya batuk saja atau disertai pilek Ini, atau dokter, demam? untuk obatnya yang dikasih. Ini berobat di bidan atau dokter? Dokter. Baik ibu, ini termasuk obat keras, dimana jika diberikan obat ini tanpa dosis yang jelas, ini akan mengakibatkan resistensi dari antibiotik buat Dek Syaifuddinnya. Jadi nanti tuh jangka panjangnya itu dia akan resisten terhadap antibiotik, terus ada gangguan dari pencernaannya maupun gangguan dari sistem imunnya. Mungkin ini Bu, ini apakah ibu beli menggunakan resep dokter atau bagaimana? Iya, menggunakan resep dokter yang ini, tapi kan masih tambah parah sakitnya. Saya kira nggak sembuh-sembuh, dikasih resep dokter. Akhirnya saya ke apotik, beli antibiotik yang biasa saya konsumsi tuh kan. Nah, tapi di apotik sebelah nggak dijualin sama apotekernya, jadi agak sebel, dokter. Jadi mungkin kesini dokter mungkin bisa
Boleh nggak Iya. dokter? Nggak boleh Bu, sebenarnya untuk membeli antibiotik secara bebas tanpa resep dokter, karena tadi dikhawatirkan akan berdampak buruk untuk jangka panjang bagi Dek Syaifuddin ini. Bisa resistensi dari obat antibiotiknya. Jadi kalau misalnya diberi antibiotik yang lain itu dia nggak akan bisa mengembalikan imunnya kembali. Jadi dia tuh kebal. Lalu bisa dari pencernaannya bisa keganggu, bisa mengakibatkan dia diabetes ataupun obesitas. Jadi mungkin ini saya akan meresepkan obatnya terlebih dahulu nih Ibu. Jadi Baik, untuk dokter. dosisnya saya sesuaikan dengan umurnya. Baik, Akan saya dokter. resepkan. Baik dokter. Nah, mungkin Ibu ini bisa ditebus nanti di apotik dengan resep dokter. Jadi Ibu jangan sering membeli antibiotik tanpa resep dokter ya Ibu, karena itu berbahaya. Oh begitu ya dokter. Ya mungkin ini bisa ditebus ya Ibu Oh nanti. iya, baik. Mungkin udah cukup ya dokter. Berarti saya nggak boleh beli antibiotik yang biasanya saya konsumsi udah Iya, habis itu ya dokter? Iya, nggak boleh Bu, karena untuk dosis orang dewasa sama anak-anak itu berbeda. Oh gitu, oke. Udah dokter mungkin. Ya, baik, terima kasih ya Ibu. Iya. Semoga Dek Syaifuddin lekas sembuh. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak dokter. Mari dokter. Mari. Sampai saat ini, marak obat-obat yang berlabel merah seperti obat anti hipertensi, anti diabetik, obat kortikosteroid, obat antibiotik, dan lain-lainnya. Bahkan beberapa apotek itu sering mengembalikan resep asli dari dokter ke pasien setelah obat itu ditebus. Kalau ini terus terjadi, banyak pasien yang akan mengobati dirinya sendiri tanpa perlu petunjuk resep dari dokter. Sehingga fungsi resep dokter terkesan tidak terlalu penting karena banyak obat yang bisa didapatkan dengan mudah tanpa dengan resep dokter. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh penelitian dari UGM, UNS, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan London School of Hygiene dan Tropical Medicine menunjukkan masih banyak terjadinya praktek pemberian antibiotik tanpa resep dokter, di mana 2/3 dari orang yang berkunjung ke toko obat swasta maupun ke apotik itu akan memberikan antibiotik tanpa resep dokter. Terkait hal ini tentunya memerlukan regulasi yang lebih ketat dari sekarang dan perhatian dari berbagai pihak yang berwenang. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan, tidak hanya mementingkan keuntungan dari apotek maupun toko obat swasta mengenai tingginya pemerintahan dari antibiotik ini. Sebagai dokter, mungkin yang dapat kita lakukan adalah memberikan terapi serasional mungkin dan edukasi terkait obat-obatan seperti cara penggunaan dan efek samping yang akan ditimbulkan dari penggunaan obat tersebut. Indahkan resep dokter, jadilah masyarakat yang bijaksana.